Lanjutan hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Cerita, Arif Sujana. Audiobook, novel silat. Bab 21. Semua mata ikut Mahesa Amping memandang ke arah Empu Dangka. Empu Dangka sendiri adalah seorang guru dari Raja Kertanegara, berkata Mahesa Amping dengan penuh senyum. Ternyata di hadapanku adalah orang-orang yang terdekat dari Raja Kertanegara yang besar, berkata Raja Indrakila seperti tidak percaya atas apa yang didengarnya itu. Ternyata kalian berdua begitu pandai menyembunyikan jati diri kalian sebenarnya kepada diriku, berkata Ki Arya Sidi sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Maafkan kami, semua ini karena tugas rahasia yang kami emban, berkata Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi dan Raja Indrakila. Siapapun diri kalian, yang jelas telah membawa perubahan yang besar di Pura Indrakila ini, berkata Raja Indrakila. Aku telah terlanjur mengenal kalian, diriku begitu yakin atas apapun perjuangan kalian pasti berada di atas segala kasih dan kebenaran. Izinkan diriku berada di pihakmu dan siap membantu, berkata Ki Arya Sidi dari perasaan hati yang paling dalam. Karena jati diri kami telah kalian ketahui, kami akan kembali ke Singasari untuk menyampaikan hasil pengamatan kami, berkata Empu Dangka. Bagaimana dengan para sisya di Pura Indrakila ini, bertanya Ki Arya Sidi. Aku terlanjur jatuh cinta pada tanah Bali, aku pasti akan datang kembali, berkata Mahesa Amping yang ditanggapi rasa gembira baik Ki Arya Sidi maupun Raja Indrakila. Sementara itu mentari di cakrawala langit telah bergeser turun ke barat bumi terhalang kerimbunan daun dan dahan pohon yang tumbuh di sekitar Balai Guru. Awalnya aku datang kemari untuk meminta pertimbangan kalian atas latihanku beberapa hari ini, tapi saat ini aku merasa malu meminta kepada orang-orang terdekat dari Raja Kertanegara, berkata Raja Indrakila kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka. Kami bukan siapa-siapa, kami masih siap melayani Tuan Baginda, berkata Mahesa Amping. Terima kasih, mudah-mudahan masih ada waktu sebelum kalian kembali ke Singasari, berkata Raja Indrakila sekalian menyampaikan maksudnya untuk kembali ke Puri dalam astana. Bukankah kita akan turun melihat para sisya berlatih, berkata Ki Arya Sidi ketika Raja Indrakila telah tidak kelihatan kembali ke kediamannya. Ki Arya Sidi, Mahesa Amping dan Empu Dangka telah mendatangi sanggar. Beberapa sisya tengah berlatih di sanggar terbuka, sebagian lagi berlatih di sanggar tertutup. Anak-anak muda yang penuh semangat, berkata Empu Dangka gembira melihat para sisya berlatih dengan penuh semangat. Mereka adalah pemimpin Bali Dwipa di masa yang akan datang, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka. Ketika senja sudah mulai turun menyelimuti bumi, para sisya telah kembali ke tempatnya. Mahesa Amping, Ki Arya Sidi dan Empu Dangka telah kembali pula ke Balai Guru. Cahaya temaram menerangi Balai Guru lewat dua buah pelita yang berjajar di tiang pendapa. Angin semilir melepas redup cahaya dua pelita itu bergoyang. Hamparan rumput hijau di muka halaman Balai Guru sudah tidak terlihat jelas. Ternyata semua sudah kalian rencanakan, berkata Ki Arya Sidi kepada Empu Dangka dan Mahesa Amping. Apa yang telah kami rencanakan, bertanya Mahesa Amping pura-pura tidak mengerti apa perkataan dari Ki Arya Sidi. Merencanakan agar aku akhirnya dapat diterima oleh para sisya di Pura Indrakila ini, berkata Ki Arya Sidi sambil menuangkan sebuah kendi air ke dalam mangkuknya. Mahesa Amping dan Empu Dangka tidak menanggapi perkataan Ki Arya Sidi, terlihat mereka hanya tersenyum di kulum. Kami hanya ingin mengembalikan perguruan Panca Agni sebagaimana leluhur dari Ki Arya Sidi telah mencita-citakannya, sebagai candra di muka bagi semua calon penguasa pura di Bali Dwipa, berkata Empu Dangka dengan penuh senyum. Bukankah cita-cita itu telah kembali terwujud, hanya pindah tempat dari Bukit Gundul Pejeng ke Pura Indrakila, berkata Mahesa Amping menambahkan. Sebenarnya aku masih memerlukan kehadiran kalian di sini, berkata Ki Arya Sidi setelah sambil meletakkan kembali mangkuk minumannya yang masih tersisa. Aku pasti akan kembali, sebagaimana pernah kukatakan bahwa aku telah jatuh hati pada tanah Bali. Aku merasakan bahwa Bali Dwipa ini sebagai tanah kelahiranku kedua, berkata Mahesa Amping. Sementara itu pelita di atas pendapa Balai Guru itu sudah menjadi begitu redup, mungkin Ki Maderangu lupa mengisi minyak buah jarak di waktu sore. Angin malam semilir mengusap kulit tubuh. Lantai kayu sudah sedikit berembun. Mari kita beristirahat, berkata Empu Dangka mengajak Ki Arya Sidi dan Mahesa Amping masuk untuk beristirahat ke biliknya masing-masing.
Pagi itu kabut turun menyelimuti pura Indrakila begitu pekat bagai gerumbul kapas membalut menghalangi dan membatasi jarak pandang penglihatan mata. Itulah sebagai tanda alam bahwa sepanjang hari udara di bumi pura Indrakila akan dipayungi kecerahan. Hari ini aku berniat akan memilih beberapa sisya untuk ditingkatkan kemampuannya mengenal dasar mengungkapkan tenaga yang ada di dalam diri, berkata Mahesa di pagi itu kepada Ki Arya Sidi dan Empu Dangka ketika mereka bersama menikmati minuman hangat di atas pendapa Balai Guru. Kulihat memang sudah saatnya mereka ditingkatkan, berkata Ki Arya Sidi menyetujui rencana Mahesa Amping. Saranku sebaiknya dipilih perwakilan dari setiap pura agar tidak ada sebuah kecemburuan, berkata Empu Dangka memberikan sarannya. Saran Empu Dangka akan kuperhatikan, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka. Demikianlah, pada hari itu Mahesa Amping memilih 8 orang sisya terbaik menurutnya yang juga masing-masing merupakan perwakilan dari setiap pura di Bali Dwipa. Hari ini aku telah memilih kalian sebagai sisya yang sudah saatnya untuk dapat ditingkatkan tatarannya untuk mengenal bagaimana menggunakan tenaga yang ada di dalam diri, berkata Mahesa Amping kepada 8 sisya yang dikumpulkannya di dalam sanggar tertutup. Berdebar perasaan para sisya yang pernah mendengar tentang tenaga di dalam diri. Selama ini mereka sering mendengar tentang kekuatan yang dapat dilontarkan lewat tenaga yang tersembunyi di dalam diri setiap manusia yang sudah terlatih dan mengungkapkan rahasianya. Sementara itu Mahesa Amping dapat merasakan debar perasaan para sisyanya sebagaimana pernah dirasakannya ketika pertama kali diperkenalkan tentang tenaga dalam oleh gurunya sendiri Mahesa Murti di Padepokan Bajraseta. Untuk dapat mengungkapkan kekuatan yang ada di dalam diri, kalian harus menjalani sebuah laku, berkata Mahesa Amping kepada para sisya. Terlihat wajah para sisya menjadi begitu tegang. Aku yakin kalian dapat menjalaninya dengan baik, berkata Mahesa Amping yang dapat merasakan ketegangan para sisyanya. Terlihat wajah dari beberapa sisya agak mengendur tidak menjadi begitu tegang, sementara beberapa sisya masih merasakan ketegangannya. Sebelum menjalani sebuah laku, kalian harus mempersiapkan beberapa hal sehari sebelumnya, berkata Mahesa Amping sambil menerangkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sebuah laku. Para sisya terlihat begitu seksama menyimak semua penjelasan dari Mahesa Amping. Kalian menjalani laku di sanggar tertutup ini selama 3 hari 3 malam, besok setelah senja kuharap kalian sudah mulai menjalaninya, berkata Mahesa Amping mengakhiri penjelasannya kepada para sisya. Demikianlah, pada hari itu ke-8 sisya itu sesuai petunjuk Mahesa Amping telah membuat beberapa persiapan, di antaranya adalah mencari beberapa buah kelapa yang akan diolah secara khusus sesuai petunjuk Mahesa Amping di samping beberapa persiapan lainnya. Kakang akan melakukan sebuah laku, bertanya Made Dewa Akesa kepada kakaknya Wayan Dewa Bayu yang tengah membuat beberapa persiapan untuk menjalani sebuah laku. Aku akan menjalani sebuah laku selama 3 hari 3 malam, berkata Wayan Dewa Bayu kepada adiknya. Aku berdoa semoga Kakang dapat menjalaninya dengan baik, berkata Made Dewa Akesa penuh perhatian. Pada saatnya kamu juga akan menjalaninya, berkata Wayan Dewa Bayu sambil tersenyum sepertinya dapat membaca apa yang tengah dipikirkan oleh anak itu. Sepertinya aku tidak sabar menantikan saat itu datang, berkata Made Dewa Akesa kepada Wayan Dewa Bayu langsung mengungkapkan perasaannya. Demikianlah, ke-8 sisya yang terpilih pada hari itu telah melakukan beberapa persiapan lahir dan batin sesuai petunjuk dari Mahesa Amping. Dan hari yang penuh mendebarkan itu akhirnya telah tiba. Senja di Pura Indrakila telah berlalu, malam mulai menyelimuti bumi dengan kegelapannya. Ke-8 sisya yang telah dipilih langsung oleh Mahesa Amping sudah berada di dalam sanggar tertutup yang gelap yang sengaja tidak diterangi pelita. Setelah melihat para sisya telah bersikap tubuh sesuai dengan petunjuknya, terlihat Mahesa Amping meninggalkan mereka keluar dari sanggar tertutup. Keesokan harinya, ketika cahaya matahari pagi terlihat menembus celah-celah bilik bambu sanggar tertutup, terlihat ke-8 sisya masih tidak bergerak dalam sikap lakunya. Semoga Sang Hyang Gusti Yang Maha Agung memberi jalan terang kepada mereka, berkata Mahesa Amping dalam hati ketika pagi itu memeriksa ke-8 sisya di sanggar tertutup yang masih bersikap laku sesuai petunjuknya. Bagaimana menurutmu keadaan mereka? Bertanya Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping yang baru saja keluar dari sanggar tertutup. Sampai saat ini mereka masih dapat menjalaninya dengan baik, berkata Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi.
Pada hari kedua, para sisya di dalam sanggar tertutup masih dalam sikap lakunya. Sementara itu Wayan Dewa Bayu yang telah pernah menerima berbagai laku selama di Bukit Pejeng sudah lebih dulu dapat menyesuaikan dirinya yang terlihat dari tarikan nafasnya yang nyaris begitu halus tidak terdengar lagi. Anak ini sudah mulai menemukan jalan nafasnya, berkata Mahesa Amping yang datang menjenguk dan memperhatikan kedelapan sisya yang tengah menjalani sebuah laku. Bagaimana keadaan para sisya? Bertanya Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping yang terlihat baru saja menutup kembali pintu sanggar. Baru Wayan Dewa Bayu saja yang kulihat telah menemui jalan nafasnya, selebihnya masih dalam taraf penyesuaian, berkata Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi. Kita berdoa semoga Sang Hyang Jagat yang Maha Agung memberi jalan terang kepada mereka, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping dan Ki Arya Sidi. Dan hari yang dinantikan akhirnya telah tiba. Di pagi yang bening, diawali dengan suara ayam jantan yang terdengar lirih dari sebuah tempat yang jauh, Mahesa Amping terlihat perlahan membuka sanggar dan menutupnya lagi. Keremangan pagi itu tidak menghalangi ketajaman matanya melihat satu persatu dari kedelapan sisya yang tengah menjalani sebuah laku. Mereka semua telah menemukan jalan nafasnya, berkata Mahesa Amping dalam hati setelah memperhatikan satu persatu dari kedelapan sisyanya yang tidak terdengar sedikitpun tarikan nafasnya. Mereka dapat terlihat seperti 8 arca Buddha yang tengah bertapa. Bukalah mata kalian secara perlahan, namun jangan lepaskan pandangan hati kalian tertuju hanya kepada Sang Hyang Gusti yang Maha Agung, berkata Mahesa Amping dengan suara perlahan tertuju kepada kedelapan para sisyanya. Terlihat kedelapan sisya itu perlahan membuka kelopak matanya. Terima kasih Guru, hari ini sisya merasa menemukan sebuah dunia yang berbeda dari hari sebelumnya, berkata salah seorang sisya yang tidak mampu menahan gejolak perasaan hatinya terlihat bersimpuh sujud di hadapan Mahesa Amping. Terlihat ketujuh sisya telah melakukan hal yang sama sujud di hadapan Mahesa Amping sambil menyampaikan apa yang mereka rasakan. Bangkitlah wahai para sisyaku, aku hanya sebagai perantara. Sujud dan bersyukurlah hanya kepada Gusti yang Maha Agung yang merestui jiwa kalian masuk dan mulai mengenal kebesarannya, berkata Mahesa Amping dengan suara penuh kasih ikut merasa sukacita atas apa yang telah dicapai oleh para sisya dalam menjalani sebuah laku. Terlihat kedelapan sisya itu bangkit dari sujudnya dengan mata yang basah penuh keharuan dan sukacita. Sucikanlah diri kalian dan beristirahatlah, jangan isi perut kalian dengan apapun selain dengan sisa ramuan kelapa yang kalian minum di awal laku, berkata Mahesa Amping kepada kedelapan sisyanya. Aku tunggu kalian di sini menjelang matahari datang bergeser dari puncaknya, berkata kembali Mahesa Amping. Terlihat kedelapan sisya berdiri dan penuh hormat menjura kepada Mahesa Amping berpamit untuk keluar dari sanggar. Diiringi pandangan mata Mahesa Amping, kedelapan sisya itu telah keluar dari sanggar. Aku melihat sinar mata mereka begitu penuh sukacita, berkata Ki Arya Sidi yang datang bersama Empu Dangka menemui Mahesa Amping di sanggar tertutup. Mereka telah berhasil menjalani laku dengan baik, berkata Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi. Sebuah awal yang baik, berkata Empu Dangka ikut menanggapi. Akhirnya menjelang matahari telah bergeser dari puncaknya, Mahesa Amping ditemani Ki Arya Sidi dan Empu Dangka telah melihat satu persatu dari kedelapan sisya telah datang masuk ke sanggar tertutup. Pusatkan segala nalar budimu, hidupkan dan rasakan kekuatan yang tersembunyi mengalir di segala jalan darah tubuhmu, lompatilah galar bambu sebagaimana biasa kalian pernah melakukannya, berkata Mahesa Amping meminta satu persatu dari kedelapan sisya melakukan latihan melompati sebuah galar bambu yang ada di dalam sanggar tertutup yang biasa mereka lakukan. Bukan main kagetnya para sisya mendapatkan hasil lompatannya 1,5 kali lebih tinggi dari yang biasa mereka lakukan. Berkali-kali mereka melakukannya dengan gembira. Terlihat Mahesa Amping keluar dari sanggar dan masuk kembali dengan membawa 8 buah kelapa yang sudah tua. Pecahkan kelapa ini dengan tanganmu, berkata Mahesa Amping kepada Wayan Dewa Bayu. Terlihat Wayan Dewa Bayu tengah memusatkan segala nalar budinya, membangkitkan kekuatan tersembunyi dari dalam dirinya dan mengalirkannya ke ujung telapak tangan kanannya. Prak! Terdengar suara buah kelapa pecah terhantam sisi dalam telapak tangan Wayan Dewa Bayu. Lakukanlah sebagaimana Wayan Dewa Bayu, berkata Mahesa Amping kepada ketujuh sisya lainnya. Terlihat satu persatu dari para sisya melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Wayan Dewa Bayu.
Terlihat wajah gembira mereka yang telah berhasil memecahkan kelapa dengan telapak tangan telanjang. Mulai saat ini, berlatihlah menjalani laku setiap menjelang tidur. Dengan cara itu kekuatan kalian akan terus meningkat, berkata Mahesa Amping kepada para sisyanya. Terima kasih guru, nasihat guru akan kami pusakai, berkata Wayan Dewa Bayu mewakili para sisya. Aku akan berangkat ke Tanah Singasari, kutitipkan kalian kepada Ki Arya Sidi, berkata Mahesa Amping kepada para sisya. Sekarang beristirahatlah kalian, berkata kembali Mahesa Amping mempersilahkan para sisya untuk beristirahat setelah 3 hari 3 malam menjalani sebuah laku. Mari kita keluar, berkata Ki Arya Sidi mengajak Mahesa Amping dan Empu Dangka keluar dari sanggar tertutup. Di sanggar terbuka mereka melihat para sisya lainnya tengah berlatih. Aku mendapat kabar dari Kakang Wayan Dewa Bayu, guru akan berangkat ke Singasari, berkata Ketut Dewa Akesa yang tengah berlatih menggunakan sebuah tongkat panjang langsung menghentikan latihannya ketika Mahesa Amping datang mendekatinya. Aku akan datang kembali, berkata Mahesa Amping penuh senyum, entah kenapa dirinya begitu menyukai anak ini. Aku hanya khawatir guru tidak akan kembali dan melupakan aku, berkata Ketut Dewa Akesa dengan begitu polosnya kepada Mahesa Amping. Apa yang kamu khawatirkan bila aku tidak datang kembali, berkata Mahesa Amping kepada Ketut Dewa Akesa. Aku khawatir tidak ada yang mengajarkanku memecahkan sebuah kelapa sebagaimana dilakukan oleh Kakang Wayan Dewa Bayu, berkata Ketut Dewa Akesa masih dengan pemikiran seorang bocah yang lugu. Mahesa Amping tersenyum mendengar pemikiran Ketut Dewa Akesa. Maka diambilnya sebuah batu koral sebesar kepalan tangannya. Krak, batu koral itu hancur beterbangan menjadi kepulan abu. Terbelalak Ketut Dewa Akesa menyaksikan apa yang telah diperbuat oleh Mahesa Amping. Aku akan kembali, dan mengajarkan kepadamu melumatkan sebuah batu keras, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum melihat anak itu sepertinya begitu gembira mendengar apa yang dikatakan oleh Mahesa Amping. Pagi itu udara berkabut menyelimuti Pura Indrakila ketika Mahesa Amping dan Empu Dangka tengah bersiap akan meninggalkan Pura Indrakila untuk waktu yang cukup lama. Aku dan para sisya akan merindukan kalian, berkata Ki Arya Sidi yang mengantar Mahesa Amping dan Empu Dangka sampai di regol muka Pura Indrakila. Doa kami semoga keselamatan menaungi perjalanan kalian, berkata Raja Indrakila yang ikut mengantar kepergian mereka. Terlihat Mahesa Amping dan Empu Dangka telah melangkah semakin menjauh, ketika mereka menemui jalan menurun, Mahesa Amping menoleh ke belakang menatap pura di atas puncak bukit itu masih berkalung kabut putih begitu eloknya, terpesona Mahesa Amping menatap penuh kagum, seperti melihat lukisan nirwana dalam penggambaran para Brahmana. Langkah Mahesa Amping dan Empu Dangka sudah semakin menjauh, mendekati kaki lereng bukit Pura Indraloka. Seorang lelaki bertelanjang dada dengan 2 ekor kuda terlihat sepertinya tengah menanti kedatangan mereka berdua. Selamat berjumpa kembali wahai saudaraku, berkata orang itu penuh senyum di wajahnya yang ternyata adalah Ki Jaranwaha. Kukira seorang perampok tunggal yang menunggu untuk membegal kami, berkata Empu Dangka kepada Ki Jaranwaha. Pasti perampok itu semalam bermimpi rumahnya kebakaran, dia akan mendapat masalah besar merampok kalian, berkata Ki Jaranwahan yang langsung membalas olok-olok Empu Dangka. Dari mana Ki Jaranwaha mengetahui bahwa kami akan melakukan perjalanan, bertanya Mahesa Amping kepada Ki Jaranwaha setelah mereka bercerita tentang keselamatan masing-masing. Telingaku ada di mana-mana meski aku tidak ada di mana-mana, berkata Ki Jaranwaha penuh kebanggaan. Kuda yang bagus, berkata Mahesa Amping menilai 2 ekor kuda yang dibawa Ki Jaranwaha. Di mana kutaruh mukaku memberikan kuda kacangan kepada kalian, berkata Ki Jaranwaha sambil menepuk-nepuk 2 ekor kuda yang dibawanya. Terima kasih untuk 2 ekor kuda yang akan menemani kami sepanjang jalan, berkata Mahesa Amping sambil mencoba melompat ke punggung salah satu kuda yang dibawa oleh Ki Jaranwaha. Di Bandara Buleleng seorang pengikutku akan mencarikan kapal dagang yang akan mengantar kalian ke Jawa Dwipa, berkata Ki Jaranwaha sambil bertolak pinggang mengantar Mahesa Amping dan Empu Dangka yang sudah berada di punggung kuda masing-masing. Kali ini Ki Jaranwaha salah dengar, tujuan kami adalah tanah Melaya sebelah barat Bali Dwipa, berkata Empu Dangka sambil tersenyum melihat Ki Jaranwaha memukul-mukul sendiri keningnya. Aku berpesan mohon kiranya Ki Jaranwaha untuk tidak memotong telinga orang yang salah mendengar itu, berkata Mahesa Amping sambil melambaikan tangannya di atas punggung kudanya. Selamat jalan, kami akan merindukan kalian, berkata Ki Jaranwaha ikut melambaikan tangannya.
Sementara itu cakrawala langit saat itu begitu cerah. Mentari sudah beranjak jauh meninggalkan tepi ujung bumi, 2 ekor kuda terlihat berpacu melintasi padang ilalang, mendaki perbukitan dan lereng hijau, kadang perlahan menyibak semak hutan hitam yang lebat. Tanah melaya di arah matahari terbenam, berkata Empu Dangka memberi petunjuk arah perjalanan mereka. Ketika matahari sudah hampir terbenam, mereka telah memasuki sebuah padukuhan. Kita lewati padukuhan ini, kita akan menemui sebuah rumah pengasingan, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Rumah pengasingan, bertanya Mahesa Amping kepada Empu Dangka. Adat di padukuhan ini memang sangat keras, tabu hukumnya beristri lebih dari 1. Seorang lelaki-lelaki yang melanggar harus menerima dikucilkan di sebuah rumah pengasingan, berkata Empu Dangka menjelaskan kepada Mahesa Amping. Siapa dapat menghalangi datangnya cinta, berkata Mahesa Amping tanpa menunggu jawaban dari Empu Dangka. Tidak satu pun wanita yang dapat menerima di madu, berkata Empu Dangka sepertinya ingin menanggapi perkataan Mahesa Amping. Ternyata mereka memang tidak ada keinginan membahas masalah itu, sebagaimana dikatakan oleh Empu Dangka, terpisah dari lingkungan padukuhan terlihat sebuah gubuk sederhana berada di pinggir sebuah hutan kecil. Di depan gubuk itu terlihat seorang lelaki tengah membuat sebuah perapian. Apa kabar sahabatku Wayan Tagur, berkata Empu Dangka sambil menuntun kudanya mendekati lelaki itu. Pantas tadi siang ada kupu-kupu besar hinggap lama di tiang gubukku, berkata lelaki itu yang dipanggil Wayan Tagur oleh Empu Dangka. Aku bersama keponakanku, berkata Empu Dangka memperkenalkan Mahesa Amping sebagai keponakannya kepada Wayan Tagur. Tunggulah kalian di balai, aku akan meminta istriku untuk membuatkan minuman hangat untuk kalian, berkata Wayan Tagur sambil masuk ke dalam. Ternyata Wayan Tagur seorang yang asyik diajak bicara, seorang pendengar yang baik, namun kadang mampu menyampaikan beberapa pandangannya. Apakah ada dalam pikiranmu untuk mencoba merantau ke Jawa Dwipa, daripada hidup di sini dikucilkan oleh saudara dan kerabat, bertanya Empu Dangka kepada Wayan Tagur. Kami lahir dan dibesarkan di tanah ini, tidak ada sedikit pun pikiran untuk meninggalkan tanah ini meski dalam suasana pengasingan. Sampai saat ini kami rela dikucilkan sebagai dosa yang harus kami pikul sepanjang hayat, berkata Wayan Tagur mengungkapkan perasaan hatinya. Suasana pun sekejap menjadi hening tanpa kata-kata, di atas balai itu sepertinya masing-masing tengah berbicara pada pikirannya sendiri-sendiri. Terdengar pintu bambu berderit, terlihat Nyi Wayan Tagur keluar sambil membawa minuman hangat dan setumpuk jagung rebus yang juga nampak masih hangat. Kami merepotkan tuan rumah, berkata Empu Dangka berbasa-basi. Kami senang ada tamu di rumah ini, berkata Nyi Wayan Tagur sambil meletakkan minuman hangat dan jagung bakarnya dan langsung masuk kembali ke dalam gubuk. Sekejap Mahesa Amping menangkap wajah Nyi Wayan Tagur yang masih sangat muda dan terpaut jauh bila dibandingkan dengan usia Wayan Tagur yang terlihat sudah cukup matang. Silahkan dinikmati, panen jagung kami tahun ini sangat bagus, berkata Wayan Tagur mempersilahkan kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka. Sementara itu sang malam di gubuk pinggir hutan itu sudah menyebar berbagi kegelapannya. Dengung tenggorek ikut memberi warna irama malam yang sepi itu bersama gemercik suara air menggerus batu hitam dari sungai kecil di samping gubuk yang sederhana itu. Aku tidak bisa menemani kalian sampai jauh malam, berkata Wayan Tagur sambil mempersilahkan tamunya untuk beristirahat tidur di atas balai di luar gubuknya. Perapian dari batang-batang dan daun jagung kering yang dibakar Wayan Tagur di depan rumahnya terlihat sudah tertinggal onggokan bara. Kadang muncul api menjilat keluar manakala datang angin meniupnya. Silahkan Empu Dangka tidur lebih awal, mataku masih belum mengantuk, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka sambil melonjorkan kakinya dan bersandar di bilik bambu. Bangunkan aku bila datang saat yang cukup untuk bergantian berjaga, berkata Empu Dangka sambil merebahkan badannya di atas balai bambu. Mahesa Amping memang belum dapat memejamkan matanya, pandangannya terlihat menyapu halaman muka gubuk itu. Sepetak kebun jagung yang baru dipanen menyisakan sedikit ujung batangnya di atas tanah. Sebuah gubuk dan kebun yang mungil, berkata Mahesa Amping dalam hati membayangkan dirinya sebagai seorang petani bersama keluarga kecilnya. Sementara itu perapian di halaman muka gubuk itu sudah hampir mati tertinggal sedikit bara yang masih menyala dan malam sudah semakin dingin. Mahesa Amping memang tengah memejamkan matanya, tapi pendengarannya yang tajam masih dapat membedakan bunyi semak yang terinjak oleh seekor kadal.
Namun kali ini pendengaran Mahesa Amping terusik oleh suara yang lebih besar lagi, lebih besar dari seekor kera tengah mengendap-endap mendekati gubuk itu. Terlihat perlahan Mahesa Amping membuka matanya tanpa menggerakkan sedikit pun tubuhnya yang masih bersandar di bilik bambu. Mata Mahesa Amping yang terlatih mampu menembus keremangan malam, dilihatnya ada 3 sosok tubuh mengendap-endap mencurigakannya. Namun belum lagi Mahesa Amping berbuat sesuatu, dari dalam gubuk keluar Wayan Tagur berdiri di muka halaman. "Tidak perlu lagi mengendap-endap, aku sudah tahu siapa kalian," berkata Wayan Tagur membentak-bentak keras. Mahesa Amping diam-diam mengagumi ketajaman pendengaran Wayan Tagur yang juga telah mendengar apa yang didengarnya. Mendengar suara Wayan Tagur, ketiga sosok itu langsung keluar dari persembunyiannya. "Malam ini umurmu tidak akan panjang lagi," berkata salah seorang dari ketiga orang yang telah datang mendekat. "Orang mana lagi yang kamu upah malam ini?" berkata Wayan Tagur kepada orang itu yang ternyata masih begitu muda, seusia dan semuda Nyi Wayan Tagur. "Dua orang kawanku ini paling disegani di Bedugul. Sengaja kupanggil kemari untuk menghabisi nyawamu," berkata anak muda itu yang terlihat dari pakaiannya pasti seorang yang kaya. "Ketut Suida, ternyata apa yang telah kuperbuat beberapa hari yang lalu tidak membuatmu jera. Kemarin aku masih memandang Ki Demang ayahmu, tapi saat ini aku tidak peduli siapapun dirimu," berkata Wayan Tagur sepertinya memperingatkan anak muda itu yang bernama Ketut Suida. "Jangan sesumbar, kemarin yang kubawa hanya begundal kelasteri. Malam ini pasti kamu akan menyesal seumur hidup telah merebut kekasihku," berkata Ketut Suida dengan jumawanya. "Ketut Suida, sampai hari ini kamu masih menganggap aku merebut kekasihmu," berkata Wayan Tagur berusaha menahan kemarahannya. "Kamu telah mengguna-gunainya, itulah yang membuat aku tidak terima," berkata Ketut Suida kepada Wayan Tagur. "Matamu mungkin sudah terbalik, Cinta Astari berpaling kepadaku karena telah melihat sendiri kedokmu yang sebenarnya, lelaki perusak pagar ayu yang tidak bertanggung jawab," berkata Wayan Tagur yang sepertinya sudah kehabisan kesabarannya. Mendengar dirinya disebut sebagai lelaki perusak pagar ayu telah membuat wajah Ketut Suida menjadi memerah. "Penyahkan orang itu," berkata Ketut Suida memerintah kepada kedua orang upahannya. Maka terlihat dua orang yang dikatakan dari Bedugul itu telah langsung menerjang Wayan Tagur. Ternyata Wayan Tagur bukan orang sembarangan, terlihat dengan gesit mengelak serangan 2 buah golok tajam dan langsung balas menyerang dengan sebuah keris di tangannya. Maka terjadilah perkelahian yang seru antara Wayan Tagur dan 2 orang penyerangnya. Semula Mahesa Amping ingin turun membantu, tapi dilihatnya Wayan Tagur ternyata mampu menghadapi 2 orang sekaligus dengan baik. Bahkan dengan pengetahuannya tentang ilmu kanuragan, Mahesa Amping dapat menilai bahwa tataran ilmu Wayan Tagur masih di atas kedua orang penyerangnya. Terlihat dalam waktu yang begitu singkat, kedua orang penyerangnya sudah semakin terdesak. Serat, sebuah keris Wayan Tagur telah berhasil membabat paha kaki kanan dari salah satu penyerangnya. Terlihat orang itu melompat menjauh dengan wajah meringis menahan rasa sakit yang sangat. Sementara itu kawannya berlari mendekatinya. "Kerisku ini sudah kuarangi dengan racun yang keras," berkata Wayan Tagur sambil mengangkat kerisnya tinggi-tinggi. "Berikan penawarnya, kami akan pergi tanpa perhitungan apapun," berkata kawannya yang sepertinya mempercayai apa yang dikatakan oleh Wayan Tagur. "Jangan percaya sesumbarnya, dia hanya menggertak," berkata Ketut Suida kepada salah seorang upahannya. "Tuan muda, kami bukan anak kemarin yang tidak mengetahui tentang warangan," berkata orang itu yang melihat kawannya sudah menggigil kedinginan. "Siapapun yang termakan kerisku ini, umurnya tidak melebihi dari semalaman," berkata Wayan Tagur dengan suara keras penuh tantangan dan ancaman. "Berikanlah penawarnya, kami akan pergi tanpa mengungkit kembali apa yang terjadi malam ini," berkata kawannya itu dengan suara penuh permintaan. "Baiklah, hari aku masih berbelas kasihan, aku akan memberikan penawarnya," berkata Wayan Tagur mendekati Nyi Wayan Tagur yang ternyata sudah lama keluar dari biliknya mendengar ada keributan. Terlihat Wayan Tagur berbisik kepada istrinya. Berselang kemudian istrinya masuk ke dalam dan keluar lagi sambil membawa sebuah bubuk kecil dan memberikannya kepada suaminya. Wayan Tagur membuka bubuk kecil itu dan mengeluarkan 3 butir obat sebesar kelereng. "Kuberikan penawarnya, lekaslah menghilang dari pandanganku sebelum aku berubah pikiran," berkata Wayan Tagur sambil memberikan 3 butir obat penawar. "Terima kasih,
berkata orang itu sambil menerima obat penawar dari Wayan Tagur dan tanpa mempedulikan Ketut Suida, orang itu telah berjalan memapah kawannya yang berjalan terpincang-pincang menahan rasa perih yang sangat akibat sayatan keris Wayan Tagur. Melihat orang upahannya yang akan pergi, Ketut Suida sepertinya tidak berpikir panjang langsung balik badan hendak kabur. Namun gerakan Ketut Suida telah ditangkap basah oleh penglihatan Mahesa Amping yang jeli. Cerap, sebuah belati pendek yang selalu dibawa oleh Mahesa Amping terlihat telah menancap masuk ke betis Ketut Suida. Terlihat anak muda itu langsung terjerembab. Belatiku ini telah kuarangi dengan racun ular tedung yang terkenal bisanya, berkata Mahesa Amping kepada Ketut Suida sambil mendekatinya. Terlihat Ketut Suida dengan mata terbelalak tengah mencabut belati kecil yang menancap tidak begitu dalam. Kasihanilah aku, berikan padaku penawarnya, berkata Ketut Suida penuh memelas sambil melempar jauh-jauh belati yang menancap di pahanya dengan rasa penuh jerih ketakutan memandang belati itu. Siapapun dirimu, bermurahlah padaku, aku tidak ingin mati, berkata kembali Ketut Suida dengan wajah penuh memelas. Kulihat racun warang belatiku sudah mulai bekerja, tubuhmu sudah mulai kedinginan, berkata Mahesa Amping kepada Ketut Suida. Terlihat Ketut memeriksa tubuhnya, apa yang dikatakan oleh Mahesa Amping ternyata dapat dirasakannya, dirinya terlihat menggigil. Aku akan memberikan kepadamu penawarnya, namun berjanjilah untuk tidak mengganggu keluarga Wayan Tagur sampai kapanpun, berkata Mahesa Amping dengan wajah penuh wibawa. Aku berjanji, berkata Ketut Suida kepada Mahesa Amping penuh kegembiraan. Obat penawarku hanya mampu menahan racun ular tedung selama 3 bulan. Aku akan menitipkan obat penawarku kepada Wayan Tagur, mintalah kepadanya setiap 3 bulan sekali, berkata Mahesa Amping sambil mengeluarkan dari sabuknya sebuah arang kecil yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari bekas kayu sisa perapian. Buka mulutmu lebar-lebar, berkata kembali Mahesa Amping. Tanpa pikir panjang terlihat Ketut Suida telah membuka mulutnya lebar-lebar. Bersamaan dengan itu tangan Mahesa Amping telah menjentikkan arang hitam langsung masuk ke dalam mulut Ketut Suida. Telanlah, berkata Mahesa Amping kepada Ketut Suida yang langsung menelan arang hitam kecil yang ada di mulutnya. Glek, terdengar air liur Ketut Suida membawa arang hitam masuk ke tenggorokannya. Enyahlah dari pandanganku sebelum aku berubah pikiran, berkata Mahesa Amping dengan suara penuh wibawa. Terlihat Ketut Suida bangkit berdiri dan terpincang-pincang melangkah pergi setengah berlari. Aku baru mendengar kalau belatimu ternyata diwarangi, berkata Empu Dangka yang datang menghampiri Mahesa Amping sambil pandangannya mengikuti langkah Ketut Suida yang sudah hampir menjauh dan akhirnya menghilang terhalang belukar yang tinggi tumbuh sekitar pohon ngablang. Aku hanya meniru apa yang dikatakan tentang kerisnya, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum menatap Wayan Tagur yang langsung ikut tersenyum. Ternyata keponakanmu cukup tajam penglihatannya. Kerisku ini kadang kupakai juga untuk berburu burung belekuk, mana mungkin kuarangi, berkata Wayan Tagur penuh senyum. Obat apa yang kamu berikan kepada mereka? Bertanya Empu Dangka kepada Mahesa Amping dan Wayan Tagur. Istriku mengeluarkan obat cacing kering penurun panas, berkata Wayan Tagur menjelaskan tentang obat yang dikeluarkan dari bubuk kecilnya. Obat penawar yang kuberikan hanya sebuah arang sisa perapian, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka. Ternyata malam ini aku dikelilingi oleh 2 orang penipu ulung, berkata Empu Dangka yang dibalas oleh tawa berkepanjangan dari Mahesa Amping dan Wayan Tagur. Sementara itu temaram warna malam yang dingin telah membasahi tanah halaman ladang jagung di depan gubuk yang baru saja selesai dipanen. Malam sebentar lagi akan berlalu. Semoga keselamatan selalu menaungi perjalanan kalian, berkata Wayan Tagur mengantar kepergian Mahesa Amping dan Empu Dangka. Semoga kesejahteraan selalu hadir dalam keluargamu, berkata Empu Dangka balas menyampaikan kata salam perpisahan. Sementara itu matahari pagi baru saja beranjak naik mengintip di ujung bumi. Pagi begitu cerah dalam warna hijau yang bening, rerumputan, ilalang dan bunga bakung yang tumbuh berkembang di sepanjang jalan sepertinya tengah menari bermandi kehangatan matahari pagi. Terlihat 2 orang berkuda membelakangi matahari pagi, debu-debu terlihat mengepul di belakang kaki kuda mereka. Mereka adalah Mahesa Amping dan Empu Dangka yang tengah melanjutkan perjalanannya ke Tanah Melaya, sebuah perkampungan nelayan di pesisir barat Bali Dwipa. Matahari belum sampai di puncaknya manakala mereka telah berhadapan dengan bibir pantai yang luas. Terlihat mereka tengah berkuda menyusuri bibir pantai berpasir putih.
Kadang ombak kecil menyapu dan membasahi kaki-kaki kuda mereka. Aku punya kenalan di Tanah Melaya, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Akhirnya kuda-kuda mereka telah membawa mereka mendekati sebuah perkampungan nelayan yang terlihat dirimbuni pohon kelapa. Terlihat mereka telah turun dari kudanya ketika telah sampai di kampung nelayan. Seorang lelaki di depan gubuknya yang tengah memperbaiki jalannya menganggukkan kepalanya ketika dilewati oleh Mahesa Amping dan Empu Dangka yang berjalan sambil menuntun kuda. Orang-orang yang ramah, berkata Mahesa Amping berbisik kepada Empu Dangka. Langkah kaki mereka berhenti di depan sebuah gubuk di mana tengah duduk seorang lelaki setengah tua di atas bale-bale bambu. Kukira ada saudagar besar datang ke gubukku, berkata lelaki itu yang sepertinya sudah sangat mengenal Empu Dangka langsung turun dari bale-bale bambu. Kukira Ki Subali sudah tidak mengenali diriku lagi, berkata Empu Dangka kepada orang itu yang dipanggilnya sebagai Ki Subali. Udara memang cukup terik di atas perkampungan nelayan itu yang berpasir putih. Bahkan tamunya untuk beristirahat tidur di atas balai di luar gubuknya. Mari naik dan bicara di atas balai-balai, berkata Ki Subali mempersilahkan dua orang tamunya naik ke atas balai-balai yang cukup lebar untuk mereka bertiga. Perkenalkan ini keponakanku, namanya Mahesa Amping, berkata Empu Dangka kepada Ki Subali memperkenalkan Mahesa Amping sebagai keponakannya. Terlihat Ki Subali memanggil seorang pemuda yang sedang membelah kayu. Ternyata Ki Subali meminta anak muda itu naik mengambil buah kelapa di depan rumahnya. Tolong ambilkan yang muda untuk tamuku, berkata Ki Subali kepada pemuda itu. Dengan dengannya anak muda itu memanjat pohon kelapa di depan rumah Ki Subali. Awas Ki Subali, berkata anak muda itu dari atas pohon sambil menjatuhkan beberapa buah kelapa. Mudah-mudahan dapat melepas dahaga kalian, berkata Ki Subali kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka sambil menyerahkan buah kelapa yang sudah dipangkas ujung pangkalnya agar mudah untuk diminum dan diambil dagingnya. Terima kasih Kampur, bawalah untukmu, berkata Ki Subali kepada pemuda itu yang dipanggilnya bernama Kampur yang baru saja turun dari atas pohon kelapa tengah mengibas-ngibaskan dada dan pundaknya dari debu batang kelapa yang menempel. Anak muda itu sudah kembali ke tempatnya membelah kayu, Ki Subali sudah kembali naik ke atas balai-balai menemani tamu-tamunya. Kukira Empu Dangka tidak akan singgah lagi ke gubukku, berkata Ki Subali kepada Empu Dangka. Aku perlu bantuanmu untuk mengantar kami menyeberang ke seberang, berkata Empu Dangka langsung menyampaikan keperluannya kepada Ki Subali. Dengan senang hati aku akan mengantar kalian, berkata Ki Subali langsung menerima permintaan Empu Dangka. Ada satu lagi, mudah-mudahan Ki Subali tidak keberatan, berkata Empu Dangka kepada Ki Subali. Mudah-mudahan aku dapat memikulnya, berkata Ki Subali sambil tersenyum. Tidak berat, aku bermaksud memberikan 2 ekor kuda itu untuk Ki Subali, berkata Empu Dangka kepada Ki Subali. Memang tidak berat, bahkan sangat ringan untuk membawanya ke pasar ternak, berkata Ki Subali yang disambut tawa panjang dari Mahesa Amping dan Empu Dangka. Aku tidak melihat Nyi Subali, bertanya Empu Dangka kepada Ki Subali. Sudah 2 minggu ini istriku di seberang menjenguk ayahnya yang sedang sakit. Kebetulan sekali setelah mengantar kalian aku akan singgah ke rumah mertuaku itu, berkata Ki Subali menjelaskan keberadaan Nyi Subali kepada Empu Dangka. Sementara itu tidak terasa sang waktu telah menarik layar cakrawala langit di atas panggung bumi menjadi warna sore yang teduh. Terlihat matahari kuning bulat masih menggelantung rebah ke barat mendekati ujung laut biru yang datar. Dan senja pun ternyata lepas berlalu, mentari sudah lama tenggelam di balik bumi, cakrawala langit malam di atas hamparan laut biru bergelombang dipenuhi taburan bintang. Terlihat sebuah perahu nelayan terapung dipermainkan ombak. Angin laut yang kuat telah mengembangkan layarnya terus melaju. Ada 3 orang lelaki ditemani cahaya lentera perahu yang temaram bergoyang ke kiri dan ke kanan. Mereka adalah Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Subali yang tengah mengarungi Selat Bali menuju Tanah Jawa. Nasib kita sedang baik. Lihatlah bintang Sulobawi bersinar begitu terang, itu tanda angin timur masih akan terus berhembus hingga fajar, berkata Ki Subali yang pandai membaca berbagai bintang. Hamparan laut biru terhampar bagai permadani bergelombang. Perahu berlayar tunggal itu begitu kerdil terapung di bawah angin timur yang terus berhembus. Sebagaimana yang dikatakan Ki Subali, menjelang fajar mereka telah melihat gundukan hitam ratan tanah membujur. Itulah daratan Tanah Jawa.
Berdesir detak hati Mahesa Amping menatap hamparan tanah hitam di bawah cakrawala langit yang masih buram. Ada kegembiraan yang melompat-lompat, hati dan perasaan Mahesa Amping sepertinya merasakan laju perahu begitu lambat. Layar perahu itu sudah digulung, terlihat Ki Subali dengan penuh ketenangan kadang mengayuh mengarahkan perahu berada di belakang gelombang. Perahu nelayan itu pun terus melaju di bawah ombak mendekati daratan pantai. Kita berada di pantai Kampung Mandar, berkata Ki Subali kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka sambil melompat ke laut dangkal. Istri Ki Subali orang Mandar, bertanya Mahesa Amping sambil membantu Ki Subali merapatkan perahunya ke daratan yang lebih dangkal. Benar, istriku orang Mandar, aku sendiri keturunan Melayu, berkata Ki Subali sambil mengikat perahunya di sebuah tonggak kayu pohon kelapa yang terpenggal. Orang Mandar dan orang Melayu adalah keturunan pelaut, darah mereka mungkin berwarna biru, berkata Empu Dangka. Mungkin juga darah mereka rasanya asin, berkata kembali Empu Dangka yang disambut derai tawa dari Mahesa Amping dan Ki Subali, sepertinya mereka telah melupakan semalaman digoyangkan gelombang dan kebosanan. Sementara itu sang mentari telah muncul mengintip di ujung bumi dalam warna kuning elok membias memancar di atas warna biru laut. Warna pagi yang indah, berkata Mahesa Amping dalam hati sambil memandang cahaya matahari yang baru terbit di ujung tepi laut yang jauh. Tidak jauh dari sini ada sebuah kedai, berkata Ki Subali kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka. Tunggulah kalian di kedai ini, aku akan segera kembali, berkata Ki Subali ketika mereka tiba di kedai yang bermaksud untuk singgah ke rumah mertuanya sambil melihat istrinya. Janganlah diri kami membuat Ki Subali tergesa-gesa, kami tidak sedang berburu waktu, berkata Empu Dangka kepada Ki Subali. Langkah Ki Subali sudah tidak terlihat lagi terhalang sebuah gubuk yang berdiri di tikungan jalan. Sementara itu Mahesa Amping dan Empu Dangka memesan minuman hangat kepada pemilik kedai. Serabinya masih hangat, berkata pemilik kedai itu menawarkan serabi yang memang terlihat masih berasap. Ternyata kedai itu semakin terang pagi semakin banyak didatangi orang, beberapa nelayan yang baru saja kembali dari melaut, atau beberapa wanita yang hanya berkemben selembar kain datang membeli beberapa jajanan, mungkin untuk suami dan anaknya. Meski sudah jauh dari tempat asalnya, orang Mandar tetap memegang adatnya, berkata Empu Dangka yang sudah banyak melanglang ke berbagai pulau. Sementara itu cahaya matahari pagi sudah semakin hangat, warna pagi sudah begitu terang ketika mereka melihat Ki Subali sudah datang kembali. Bagaimana keadaan mertua dan istrimu? Bertanya Empu Dangka kepada Ki Subali yang baru datang dari rumah mertuanya. Kulihat mereka dalam keadaan sehat tidak kurang apapun, berkata Ki Subali penuh senyum. Terlihat Ki Subali mengambil tempat duduk, namun tidak memesan apapun karena sudah merasa kenyang disuguhi makanan di rumah mertuanya. Bila kalian merasa sudah cukup beristirahat, kita dapat melanjutkan perjalanan, berkata Ki Subali kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka. Terlihat Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Subali tengah melangkahkan kakinya ke arah pantai. Sementara itu matahari pagi di atas cakrawala langit sudah bergeser mengangkat wajahnya seperempat naik permukaan hamparan laut biru. Ombak pantai berdundun membasahi kaki mereka yang tengah mendorong perahunya menjauhi pasir dangkal. Terlihat Ki Subali adalah orang terakhir yang melompat ke dalam perahunya manakala kedalaman air dirasakan telah cukup tinggi. Semilir angin di atas perahu sepanjang pesisir pantai Jawa itu berhembus menyejukkan. Dan perahu kecil itu terlihat laju dikayuh Mahesa Amping dan Ki Subali menyusuri tepian pantai timur Jawa Dwipa. Kadang mereka singgah menepi di sebuah pantai untuk sekedar melepas kepenatan, setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan dalam terik matahari atau gelapnya langit malam bertaburan bintang. Akhirnya, pagi itu mereka telah tiba di muara Sungai Porong, matahari pagi di belakang punggung mereka bersinar hangat. Hari memang telah terang pagi. Beberapa bocah lelaki terlihat tengah bermain berlari di atas pasir putih yang lembut. Paman Kebo Arema pernah tinggal di sini, berkata Mahesa Amping menunjuk sebuah perkampungan nelayan. Kebo Arema seperti raja kecil di perkampungan ini, kita bisa meminjam namanya, berkata Empu Dangka ikut memandang perkampungan nelayan yang terdiri dari gubuk-gubuk kecil dari bilik bambu dan beratap daun alang-alang yang berjurai. Perkampungan itu sendiri berada di bawah bukit hutan yang hijau. Sebuah pemandangan yang indah berada antara hamparan laut yang luas dan pemandangan bukit tinggi yang hijau.
Kami kerabat Kebo Arema, kami perlu sebuah jukung untuk sampai ke Sungai Berantas, berkata Empu Dangka kepada seorang lelaki di depan gubuknya yang tengah menjemur dendeng ikan. Kalian kerabat Paman Kebo Arema? Bertanya lelaki itu sambil tersenyum memandang 3 orang asing di hadapannya. Benar, kami kerabatnya, berkata Empu Dangka penuh senyum keramahan kepada lelaki itu. Paman Kebo Arema adalah dewa penolong bagi warga di perkampungan ini, membantu kerabatnya adalah sebuah kebanggaan untuk kami, berkata lelaki itu sambil bercerita tentang sepak terjang Kebo Arema selama tinggal di perkampungan mereka. Saudaraku punya 2 buah jukung, mungkin dapat meminjamkannya untuk kalian, berkata lelaki itu sambil mengajak Empu Dangka, Mahesa Amping dan Ki Subali ke rumah saudaranya. Ternyata nasib mereka sedang mujur, saudara lelaki itu bersedia memberikan jukungnya. Empu Dangka kepada seorang lelaki di depan gubuknya yang tengah menjemur dendeng ikan. Berhati-hatilah, di hutan porong air sungai cukup deras dan berbatu, berkata saudara lelaki itu yang bersedia memberikan jukungnya. Terima kasih telah mengingatkan kami, berkata Mahesa Amping kepada saudara lelaki itu. Kapan kalian berangkat? Bertanya lelaki yang mengantar ke rumah saudaranya setelah kembali lagi ke rumahnya. Setelah beristirahat yang cukup, siang ini kami akan berangkat, berkata Empu Dangka kepada lelaki itu. Beristirahatlah di sini, berkata lelaki itu memperkenalkan dirinya bernama Ragil. Dengan penuh keramahan Ragil menjamu ketiga tamunya beristirahat di gubuknya. Tangkapan ikan di musim ini cukup melimpah, berkata Ragil bercerita tentang beberapa hal kehidupan seorang nelayan. Ketika matahari condong sedikit dari puncaknya di muara sungai, Mahesa Amping dan Empu Dangka tengah mempersiapkan dirinya untuk melanjutkan perjalanannya. Terima kasih Ki Subali telah mengantar kami sampai di muara sungai Porong ini, berkata Empu Dangka kepada Ki Subali yang siang itu juga akan kembali ke seberang, ke Tanah Melaya di Bali Dwipa. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sampaikan salam kami kepada Paman Kebo Arema, berkata Ragil kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka yang telah berada di atas jukungnya. Aku akan sampaikan salammu, berkata Empu Dangka sambil melambaikan tangannya dari atas jukung yang mulai bergerak bergeser dari bibir sungai. Diiringi pandangan mata Ki Subali dan Ragil, jukung yang dinaiki Mahesa Amping dan Empu Dangka telah bergerak menjauh hingga akhirnya semakin kabur tinggal bayangan hitam dari pandangan mereka karena Mahesa Amping dan Empu Dangka sudah semakin jauh dari muara sungai Porong masuk dalam kerimbunan hutan porong yang lebat dipenuhi batang-batang pohon kayu yang besar dan tinggi dan kerap dirayapi semak belukar. Hutan itu sepertinya tidak pernah dijamah oleh tangan manusia. Selama manusia tidak merusaknya, selama itu pula hutan ini menjaga dan memberi kehidupan manusia di dunia, berkata Empu Dangka sambil menyapu pandangannya di sekitar hutan yang begitu kerap. Gusti Yang Maha Kasih telah memberikan hutan, gunung dan lautan untuk kehidupan manusia, berkata Mahesa Amping ikut memandang jauh kedalaman hutan yang lebat. Matahari sudah semakin condong, berkata Empu Dangka mengingatkan Mahesa Amping bahwa cahaya di atas sungai itu sudah semakin gelap, cahaya matahari semakin terhalang kerapatan hutan porong yang lebat. Sungai semakin dangkal dan berbatu, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka dapat menangkap kekhawatirannya. Akhirnya ketika cahaya di atas sungai Porong itu sudah begitu gelap, mereka merapatkan jukungnya di sebuah tepian. Kita bermalam di sini, berkata Empu Dangka sambil duduk di sebuah bebatuan di bawah sebuah pohon kayu besar. Terlihat Mahesa Amping membuat perapian, membuka bekal yang mereka bawa dan mengumpulkan beberapa umbi-umbian tanaman sejenis talas yang cukup banyak tumbuh di sekitar tepi sungai itu. Kamu seperti ayahku, hanya memilih Kimpul Mitoha, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping yang sudah mengumpulkan beberapa umbi yang disebut Empu Dangka sebagai Kimpul Mitoha. Aku menyukainya karena rasanya sangat pulen, berkata Mahesa Amping menyampaikan alasannya memilih umbi-umbian yang dikumpulkannya. Demikianlah, mereka menghangatkan diri di tepian sungai hutan Porong itu yang sangat lebat dan gelap. Ketika pagi telah datang menjelang, cahaya matahari telah masuk di antara kerap dahan dan daun menyinari sungai Porong yang jernih berbatu. Kita lanjutkan perjalanan, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Terlihat sebuah jukung sudah mulai bergerak menyusuri sungai di hutan Porong yang cukup deras dan berbatu. Dengan mahirnya Mahesa Amping mengerahkan jukungnya menghindari batu-batu besar yang ada di hadapan mereka.
Air sungai sudah semakin dalam, berkata Mahesa Amping yang melihat air sungai yang disusurinya sudah semakin dalam dan tidak berbatu. Kita semakin mendekati Sungai Brantas, berkata Empu Dangka yang begitu kenal dengan keadaan di sekitarnya. Karena pernah hidup lama di daerah ini dan dikenal oleh penduduk di sekitarnya sebagai nelayan bercaping yang banyak menolong sesamanya, terutama dari para begal yang dulu banyak dan sering mengganggu. Sementara itu matahari terus bergerak dan bergeser ke barat membuat bayang-bayang semakin memanjang dan memudar. Akhirnya menjelang senja mereka telah sampai di sebuah pertemuan sungai. Kita telah sampai di muka sungai pemisah dua raja, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping ketika jukung mereka telah memasuki sebuah sungai yang jauh lebih luas. Sungai Brantas, berkata Mahesa Amping perlahan mewakili kegembiraan hatinya. Kita sama-sama merindukannya, berkata Empu Dangka yang dapat menangkap perasaan hati Mahesa Amping. Cahaya senja di atas Sungai Brantas terlihat begitu teduh, sebuah jukung melaju dikayu oleh sebuah tangan yang kuat dan penuh semangat. Di pertengahan malam kita baru dapat beristirahat, berkata Empu Dangka sambil memasang lentera di ujung jukungnya, sementara itu cahaya di depan mereka memang telah begitu gelap. Terlihat Mahesa Amping mengayuh jukungnya agak menepi, pandangan matanya yang tajam masih dapat melihat arah dan suasana meski malam telah menyelimuti pemandangan di atas Sungai Brantas dan hutan di kiri kanannya. Kita menepi, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Terlihat Mahesa Amping dan Empu Dangka tengah menepikan jukungnya di pinggir sebuah hutan. Seperti biasa Mahesa Amping membuat perapian dan membuka bekal perjalanan mereka. Dendeng ikan cucut dari ragil masih ada, berkata Mahesa Amping sambil membuka bekalnya. Sementara malam di hutan tepian Sungai Brantas itu telah menjadi begitu kelam bergayut suara kesunyian yang ajek mengisi setiap waktu. Kadang terdengar lolongan sekumpulan anjing hutan memanggil kawan-kawannya, atau jerit seekor tikus sebagai suara dan nafas terakhirnya ketika berada di mulut seekor ular. Namun semua suara itu tidak mengganggu Mahesa Amping dan Empu Dangka yang terlihat merebahkan dirinya bersandar pada sebuah pokok kayu pohon besar di tepian Sungai Brantas itu. Dan sang malam akhirnya pasrah menyerahkan kelanggengannya manakala sang fajar datang mengambil alih kuasa waktu yang ditandai dengan penampakan semburat warna kemerahan mengisi ujung timur lengkung langit. Warna bumi pagi pun menjadi begitu bening dan teduh. Mahesa Amping dan Empu Dangka terlihat sudah berada di jukungnya kembali. Udara pagi yang sejuk dan segar mengiringi perjalanan mereka membelah air Sungai Brantas yang jernih. Kadang mereka bertemu dengan satu dua perahu kayu milik para saudagar yang terlihat bermuatan barang dagangan. Kakang Mahesa Pukat telah membuat gardu penjagaan di sepanjang Sungai Brantas ini, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka. Aku pernah mendengar namanya sebagai senapati yang tangguh dari Bandar Canggu, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Jadi orang itu saudara tuamu, berkata kembali Empu Dangka. Kakang Mahesa Pukat juga guruku, berkata Mahesa Amping dengan begitu bangganya. Beruntunglah Singasari memiliki para ksatria seperti kalian, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping yang masih terus mengayuh jukungnya sepertinya ingin membawanya secepatnya terbang ke Bandar Canggu. Perkampungan penduduk tumbuh semakin banyak di sepanjang Sungai Brantas ini, berkata Mahesa Amping ketika jukung mereka melewati beberapa perkampungan di sepanjang Sungai Brantas. Sungai Empu Baradah ini telah menjadi berkah bagi manusia di sekitarnya, berkata Empu Dangka sambil menyapu pandangannya di hamparan sawah yang luas di tepi Sungai Brantas yang mereka lewati. Sementara itu matahari pagi sudah semakin naik, cahayanya membias di atas air sungai seperti pelangi bertaburan warna-warni. Mahesa Amping masih terus mengayuh jukungnya, sepertinya tidak terlihat sedikitpun kelelahan dalam sinar raut wajahnya. Kita telah sampai, berkata Mahesa Amping ketika matanya menangkap ujung-ujung tiang layar bahtera besar di ujung jauh sudut pandangnya menambah semangatnya untuk mengayuh jukungnya lebih kuat lagi. Ujung-ujung tiang bahtera itu menjadi semakin mendekat. Mahesa Amping dan Empu Dangka telah mendekati dua buah bahtera besar Singasari yang tengah bersandar di sebuah dermaga yang besar. Sebuah bahtera yang sangat besar dan indah, berkata Empu Dangka sambil memandang dua buah bahtera besar di depan matanya. Itulah Jung Singasari yang kami banggakan, berkata Mahesa Amping penuh kebanggaan kepada Empu Dangka. Kalian pantas membanggakannya, berkata Empu Dangka sambil matanya tidak pernah melepas pandangannya ke arah dua bahtera besar yang semakin menjadi dekat. Akhirnya mereka merapatkan jukungnya di dermaga itu.
Beberapa prajurit yang tengah berada di sekitar dermaga itu menyambut kehadiran Mahesa Amping dengan perasaan penuh sukacita. "Lama sekali Tuan Rangga tidak hadir bersama kami," berkata salah seorang prajurit muda ketika bertemu dengan Mahesa Amping. Satu persatu Mahesa Amping melayani hampir semua prajurit yang datang menyapanya. "Selamat datang wahai sahabatku," berkata seorang pemuda seusia Mahesa Amping dengan pakaian lengkap seorang perwira. "Selamat bertemu kembali wahai penjaga Singasari yang gagah," berkata Mahesa Amping kepada pemuda itu yang ternyata adalah Ranggalawe sahabat dekatnya. Mereka pun saling menanyakan keselamatan mereka masing-masing. Ketika pandang mata Ranggalawe bertemu dengan Empu Dangka, ada sedikit keheranan terlihat dari gurat wajah Ranggalawe. "Beliau ini bukan Empu Nada, tapi saudara kembarnya," berkata Mahesa Amping yang mengerti keheranan dari Ranggalawe dan langsung memperkenalkan Empu Dangka kepadanya. "Mari kita ke atas, ke balai tamu," berkata Ranggalawe mengajak Mahesa Amping dan Empu Dangka menuju rumah kayu yang megah di pinggir Sungai Brantas yang disebut sebagai rumah balai tamu. "Nampaknya Raden Wijaya tengah menerima seorang tamu," berkata Mahesa Amping menatap ke arah pendapa balai tamu. "Hampir setiap hari kami menerima tamu," berkata Ranggalawe penuh senyum sambil terus melangkah menaiki pendapa balai tamu diiringi Mahesa Amping dan Empu Dangka di belakangnya. "Lihatlah, siapa yang bersamaku," berkata Ranggalawe kepada Raden Wijaya ketika sudah sampai di atas pendapa. "Sebuah kegembiraan melihat dirimu kembali," berkata Raden Wijaya sambil memeluk Mahesa Amping penuh keharuan layaknya seorang sahabat dekat bertemu setelah sekian lama berpisah. Sebagaimana Ranggalawe, Raden Wijaya merasa kenal dengan orang yang datang bersama Mahesa Amping. "Perkenalkan, ini saudara kembar dari Empu Nada," berkata Mahesa Amping memperkenalkan Empu Dangka kepada Raden Wijaya. "Ternyata aku bertemu dengan Guru Paman Kebo Arema dan Baginda Maharaja Singasari," berkata Raden Wijaya penuh santun dan penghormatan. Tamu dari Raden Wijaya ternyata memaklumi suasana pertemuan itu, orang itu pun berpamit diri. "Maaf, urusanku sudah selesai, aku mohon pamit diri," berkata orang itu kepada Raden Wijaya serta semua yang ada di pendapa balai tamu. Setelah tamu itu turun dari pendapa, kembali suasana penuh kegembiraan lebih terbuka lagi. Mereka saling bercerita beberapa hal seiring selama perpisahan mereka. "Aku tidak melihat Paman Kebo Arema," berkata Mahesa Amping menanyakan keadaan Kebo Arema. "Paman Kebo Arema baru saja keluar, mungkin ada sedikit urusan di Benteng Canggu," berkata Ranggalawe kepada Mahesa Amping. "Setelah beristirahat, aku akan ke Benteng Canggu sekalian bertemu Kakang Mahesa Pukat," berkata Mahesa Amping. "Kita semua akan mengantarmu ke Benteng Canggu," berkata Ranggalawe menyambung perkataan Mahesa Amping. Pembicaraan mereka tiba-tiba tertahan manakala dari balik pintu keluar seorang pelayan membawa minuman dan hidangan untuk mereka. "Silahkan dinikmati hidangannya," berkata Ranggalawe memberi kesempatan Mahesa Amping dan Empu Dangka memulai mengambil hidangan yang tersedia. "Baru kali ini aku dipersilahkan oleh seorang yang bernama Lawe," berkata Mahesa Amping yang disambut gerai tawa semuanya. "Ini untuk pertama dan terakhir, besok kamu bukan tamu lagi," berkata Ranggalawe yang membuat suara ketawa kembali menyambung berkepanjangan. Demikianlah, mereka saling bersenda gurau sambil menikmati hidangan di atas pendapa balai tamu. Empu Dangka dapat menilai begitu dekatnya persahabatan ketiga pemuda yang ada bersamanya itu. "Mereka tiga serangkai sahabat sejati dan sehati," berkata Empu Dangka dalam hati menilai keakraban ketiga pemuda di hadapannya itu sambil ikut menikmati senda gurau mereka yang sepertinya tidak ada batas perbedaan warna-warni pangkat dan derajat keturunan. Sementara itu di hutan seberang Sungai Brantas, sekumpulan burung pengelana terlihat turun bertengger di beberapa ranting. Satu dua burung-burung muda terlihat tengah mencari perhatian di hadapan para burung betina dengan memegarkan bulunya yang halus putih sambil membuat sebuah suara kicau yang merdu. Sebagian lagi terlihat tengah meneguk air di tepian Sungai Brantas penuh kepuasan setelah melewati perjalanan panjangnya. "Kita akan menemui kemarau panjang," berkata Empu Dangka dengan pandangan jauh ke depan memandang burung-burung pengelana di seberang Sungai Brantas. "Saat yang baik untuk membawa prajurit berlayar menuju Bali Dwipa," berkata Mahesa Amping ikut memandang ke hutan di seberang Sungai Brantas. Dan waktu pun terus berlalu, matahari di atas Sungai Brantas telah mulai tergelincir surut ke barat. "Mari kita ke Benteng Canggu, menemui Senapati Mahesa Pukat dan Paman Kebo Arema," berkata Raden Wijaya.
Maka terlihat mereka tengah menuruni anak tangga balai tamu dan melangkah menuju benteng Canggu yang letaknya tidak begitu berjauhan. Tidak begitu lama mereka telah sampai di pintu gerbang benteng Canggu. Seorang pengawal yang melihat kedatangan mereka langsung membukakan pintu gerbang dan mempersilahkan masuk. Sementara itu Mahesa Pukat dan Kebo Arema yang tengah berada di atas pendapa benteng Canggu telah melihat kedatangan mereka yang semakin mendekat. "Guru," berkata Kebo Arema sambil menuruni anak tangga pendapa. Benteng Canggu telah melihat kedatangan mereka yang semakin mendekat. "Bangkitlah anakku," berkata Empu Dangka menyentuh punggung Kebo Arema untuk bangkit berdiri. Maka suasana benar-benar menggembirakan, banyak sekali yang mereka percakapkan sepanjang berbagai hal selama perpisahan waktu di antara mereka. "Kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik," berkata Mahesa Pukat kepada Mahesa Amping yang telah bercerita cukup panjang mengenai perjalanan tugasnya di Bali Dwipa. "Saran dan pandangan Kakang Mahesa Pukat sangat diharapkan," berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Pukat berharap mendapat berbagai masukan. "Apakah kamu tidak ingin menerima saran dan pandanganku?" berkata Kebo Arema sambil mengelus janggutnya yang panjang penuh senyum. "Saran dan pandangan dari Kakang dan Paman sangat diharapkan," berkata Mahesa Amping mengulang kembali perkataannya. Demikianlah, mereka bersama saling memberikan beberapa pandangan berdasarkan apa yang telah diamati Mahesa Amping selama berada di Bali Dwipa. "Kapan kalian akan ke Kota Raja?" bertanya Mahesa Pukat kepada Mahesa Amping. Terlihat Mahesa Amping memandang Raden Wijaya berharap ikut memberikan jawaban. "Kami akan berangkat segera, tentunya setelah Mahesa Amping dan Empu Dangka cukup beristirahat," berkata Raden Wijaya cukup terdengar bijaksana. "Kalian semua akan berangkat ke Kota Raja?" bertanya kembali Mahesa Pukat. "Mungkin Ranggalawe yang harus tertinggal mewakili segalanya di balai tamu," berkata Raden Wijaya. Maka semua mata tertuju kepada Ranggalawe. "Sebagai prajurit, aku siap menerima tugas dari Sang Senapati," berkata Ranggalawe dengan wajah senyum terpaksa karena sedikit kecewa tidak diikutkan ke Kota Raja. Namun perkataan Ranggalawe itu sudah membuat semua di atas pendapa benteng Canggu tertawa. Sementara itu waktu berlalu seperti berlari, senja telah mulai merangkak pergi meninggalkan bumi menyelinap di bawah kegelapan malam yang telah mulai merayap menyelimuti bumi. "Kami mohon pamit diri," berkata Kebo Arema kepada Mahesa Pukat mewakili. Maka terlihat Kebo Arema, Mahesa Amping, Empu Dangka, Raden Wijaya dan Ranggalawe tengah menuruni anak tangga pendapa benteng Canggu diiringi pandangan mata Mahesa Pukat sampai akhirnya menghilang tidak terlihat lagi ketika mereka terhalang pintu gerbang benteng Canggu yang tinggi. Berlima mereka beriring berjalan melangkah menuju balai tamu Bandar Canggu yang tidak begitu jauh dari benteng Canggu. Sementara langit malam telah menutupi air sungai Berantas menjadi begitu kelam, hanya terdengar riak gelombangnya sesekali menampar kayu bahtera Singasari yang tengah bersandar di dermaga kayu itu. Seorang pelayan menyambut kedatangan mereka di pendapa balai tamu. "Hamba kira tuan-tuan akan kembali dari benteng Canggu sampai jauh malam," berkata pelayan tua itu penuh senyum ramah. "Kami rindu dengan masakanmu Pak Tua, itulah sebabnya kami segera kembali," berkata Ranggalawe kepada pelayan tua itu membuat semua yang mendengar ikut tersenyum. Diam-diam Empu Dangka memperhatikan keakraban sikap pelayan tua itu kepada penghuni balai tamu itu. Kesetiaan pelayan tua itu buah dari sikap penghuni rumah ini yang menghormatinya bukan sebagai pesuruh, tapi sebagai sahabat, berkata Empu Dangka dalam hati mengagumi sikap kasih orang-orang di kelilingnya itu. Sinar bulan sepotong redup memandang wajah alang-alang yang melenggut di tepian sungai Berantas. Dan malam pun telah jauh merambah kegelapan. Pagi itu udara masih basah berembun, 3 ekor kuda terlihat keluar meninggalkan Bandar Canggu. Mereka adalah Raden Wijaya, Mahesa Amping dan Empu Dangka yang tengah melakukan perjalanannya menuju Kota Raja. Di perjalanan banyak mereka temui para saudagar dengan gerobak sarat penuh muatan menuju Bandar Canggu atau tengah menuju Kota Raja Singasari. Jalan menuju Kota Raja ke Bandar Canggu sudah menjadi ramai, berkata Mahesa Amping. Perdagangan Singasari telah berkembang meluas ke segenap penjuru dunia, berkata Raden Wijaya penuh kebanggaan. Petani makmur, para saudagar aman berdagang dan para ksatria tidur bersama keluarganya tanpa peperangan, itulah sebuah gambaran nagari yang sejahtera penuh kedamaian, berkata Empu Dangka dengan wajah penuh berseri. Terlihat Mahesa Amping merenungi apa yang dikatakan Empu Dangka, berharap keadaan ini terus berlangsung.
Telah banyak dilihatnya peperangan yang membawa banyak kedukaan. Mungkinkah kita terbebas dari sebuah peperangan, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka yang berkuda beriring di sebelahnya. Selama kita hidup di alam dunia ini, kita tidak akan terbebas dari peperangan, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Jadi kita tidak pernah terbebas dari peperangan, bertanya Raden Wijaya ikut bicara. Tengoklah diri kita sendiri anak mas, berkata Empu Dangka dengan wajah penuh senyum. Diri kita adalah gambaran dunia alit, setiap saat setiap detik selalu ada peperangan yang terus berkecamuk, berkata kembali Empu Dangka melanjutkan kata-katanya. Perang melawan hawa nafsu, berkata Mahesa Amping menangkap perkataan Empu Dangka. Dunia alit dan dunia besar ternyata sangat saling terkait, berkata Raden Wijaya yang juga dapat memaknai perkataan Empu Dangka. Aku bangga kepada kalian yang dapat menerjemahkan alam alit, semoga kalian dapat menjadi bijak untuk berpijak di dunia kasat mata ini, berkata Empu Dangka sambil memandang kedua anak muda yang berkuda bersamanya itu dengan wajah penuh senyum berseri-seri. Sebuah nagari yang tentram, adem ayem loh jinawi, tidak ada panas yang terlalu, tidak ada dingin yang terlalu, apakah kamu menginginkan nagarimu seperti itu? Bertanya Empu Dangka kepada Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Semua jiwa menginginkannya, berkata Raden Wijaya langsung menjawab pertanyaan Empu Dangka. Selamanya nagari itu tidak akan maju berkembang, selamanya nagarimu selalu terbelakang, berkata Empu Dangka. Hanya nagari yang pernah mengalami kehancuran, runtuh porak-poranda yang akan menjadi sebuah nagari yang besar, berkata kembali Empu Dangka. Musibah, malapetaka dan bencana ternyata adalah karunia jua yang diturunkan oleh Gusti Yang Maha Agung kepada umat manusia, berkata Mahesa Amping menangkap perkataan Empu Dangka. Itulah wajah kasih yang terpancar lewat sejati Dewa Shiva, berkata Empu Dangka menatap Mahesa Amping yang dapat memaknai perkataannya. Digembleng sampai hancur lebur, bangkit kembali. Itukah yang seharusnya hidup di dalam diri kita, bertanya Raden Wijaya. Anak mas benar, itulah yang dimaksud dengan semangat, berkata Empu Dangka kepada Raden Wijaya. Semangat semangat semangat, berkata Raden Wijaya sambil mengangkat sebelah tangannya tinggi-tinggi sepertinya merasakan pencerahan di dalam hatinya. Sementara itu bayang-bayang matahari sudah semakin merucut, matahari sudah berada di puncak lengkung langit yang berawan penuh. Cahaya terik begitu menyengat kulit. Kita beristirahat, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka dan Raden Wijaya sambil mengajaknya singgah di sebuah kedai di pinggir jalan. Mereka juga melihat 1-2 gerobak kuda dai berada di muka halaman kedai itu, ternyata kedai itu sebagai tempat persinggahan para saudagar dalam setiap perjalanan dagangnya. Setelah mengikat kuda-kudanya di tempat yang disediakan, Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Empu Dangka terlihat memasuki kedai yang cukup ramai itu. Seorang lelaki tua pemilik kedai menyambut mereka penuh keramahan. Minuman hangat dan nasi begana, berkata Mahesa Amping kepada pemilik kedai itu. Kami punya tuak bagus, berkata pemilik kedai itu menawarkan tuaknya. Mahesa Amping menjawabnya dengan sedikit tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pan hangat dan nasi begana, berkata Mahesa Amping kepada pemilik kedai itu. Lelaki pemilik kedai itu sepertinya tidak merasa heran, baginya memang tidak semua orang menyukai minuman tuak. Aku akan menyiapkan pesanan tuan-tuan, berkata lelaki pemilik kedai itu sambil berbalik badan melangkah masuk ke dalam. Ternyata ada juga orang yang tidak menyukai tuak, berkata seorang lelaki tidak jauh dari tempat duduk Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Empu Dangka. Lelaki itu bicara cukup keras kepada temannya namun sepertinya perkataannya itu ditujukan langsung Mahesa Amping. Hanya lelaki banci yang tidak berani minum tuak, berkata kawan lelaki itu yang berwajah bopeng dengan suara yang juga keras sepertinya menyindir Mahesa Amping dan kawan-kawan. Suara itu bukan hanya didengar oleh Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Empu Dangka, tapi juga terdengar oleh hampir semua yang ada di kedai itu. Semua orang yang ada di kedai itu menarik nafas tertahan penuh kekhawatiran bahwa akan terjadi sesuatu di kedai itu. Mereka sepertinya tidak sabar menunggu tanggapan dari ketiga orang yang baru datang yang menjadi sasaran sindiran. Tapi penantian mereka sepertinya sia-sia, Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Empu Dangka tidak menanggapi apapun, mereka seperti tidak mendengar apapun selain sibuk menikmati hidangan pesanan mereka yang baru datang tiba. Mendapati sindirannya tidak termakan sedikit pun, kedua orang itulah yang sepertinya kebakaran jenggot.
Kedai ini kedatangan 3 orang banci tuli, berkata kembali orang pertama dengan suara yang cukup keras. Namun kembali sindiran mereka seperti air masuk pasir, hilang tanpa jejak. Tidak terlihat perubahan apapun pada wajah Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Empu Dangka. Mereka sepertinya tidak mendengar suara apapun. Kali ini kembali kedua orang itu yang menjadi tidak sabaran mendapatkan sindirannya tidak bergeming sedikit pun. Sementara itu semua orang yang ada di kedai mulai gelisah, perkiraan mereka akan terjadi sesuatu disambut atau tidak disambut sindiran kedua orang itu. Perkiraan mereka ternyata akan terjadi, terlihat kedua orang itu sudah berdiri, melangkah mendekati Mahesa Amping, Empu Dangka dan Raden Wijaya. Baru kali ini ku mendapatkan ada 3 orang lelaki yang begitu pengecut, berkata orang yang berwajah bopeng setelah dekat kepada Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Empu Dangka. Terlihat Mahesa Amping mengangkat wajahnya. Maaf, aku tidak mengerti apa yang Kisanak maksudkan, berkata Mahesa Amping kepada orang itu tanpa ada perasaan apapun. Kukatakan bahwa kalian adalah 3 orang pengecut, apakah kamu tuli, berkata orang berwajah bopeng dengan suara cukup keras seperti menahan kemarahan yang memuncak. Ternyata Kisanak mengatakan bahwa kami ini 3 orang pengecut, tidak ada masalah buat kami. Setiap orang bebas menyampaikan pandangan apapun perkataannya, berkata Mahesa Amping kepada orang yang berwajah bopeng yang memandangnya dengan mata yang merah dan melotot. Kalian tidak menjadi marah, berkata orang berwajah bopeng itu kepada Mahesa Amping, karena hanya Mahesa Amping yang menghentikan makannya, sementara itu Empu Dangka dan Raden Wijaya seperti tidak memperhatikan apapun selain sibuk dengan makanannya. Untuk apa kami marah? Melihat wajah kalian saja kami sudah penuh ketakutan, berkata Mahesa Amping dengan suara seperti orang yang sedang penuh ketakutan. Ternyata ketiga orang ini benar-benar anak kelinci berhati cecurut, berkata teman orang berwajah bopeng sambil tertawa tergelak-gelak. Meski satu di antara mereka membawa sebuah keris, berkata orang berwajah bopeng sambil melirik Raden Wijaya yang terlihat sudah hampir menyelesaikan makannya. Terlihat Raden Wijaya mengangkat wajahnya. Jangan kalian salah sangka, keris ini cuma kenang-kenangan mendiang ibuku, sementara aku tidak pernah mencabutnya untuk berkelahi, hanya terkadang dipakai untuk mengiris bawang di dapur, berkata Raden Wijaya dengan wajah yang biasa-biasa saja. Cuma untuk mengiris bawang, berkata orang berwajah bopeng kepada kawannya diiringi gelak tawa keduanya. Mari kita tinggalkan tempat ini, aku khawatir mereka akan mati lemas melihat kita, berkata kawan orang berwajah bopeng sambil berbalik badan diikuti kawannya melangkah dengan wajah dan sikap seorang gagah meninggalkan medan laga dalam kemenangan. Kalian telah memenangkan sebuah pertempuran tanpa bertempur, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping dan Raden Wijaya ketika melihat kedua orang itu sudah keluar dari kedai. Bersambung ke bab 22. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.